Saya Desa Ardiansyah. Di sini saya sudah berada di Bojong Soang, tepatnya di Jogja Bojong Soang. Saya akan mewawancarai seorang narasumber dengan perihal mengenai bencana yang berada di Los Angeles. Perkenalkan namanya, Pak. Saya Wandi Ruswandi sebagai warga Bojong Soang. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bencana yang terjadi di Los Angeles? Bencana Los Angeles itu kalau saya dengar, saya lihat di berita itu bencana kebakaran ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa penyebab utama dari bencana tersebut? Mungkin kalau dari yang saya lihat ya dari berita-berita, karena di Los Angeles itu yang khususnya daerah itu kebanyakan itu kan bangunannya itu dari bahan kayu ya yang mudah terbakar, sedangkan yang berbahan tembok gedung itu sangat sedikit sekali. Malah saya lihat juga ada yang satu rumah yang dari tamu nggak ikut kebakar. Nah itu salah satunya. Sedangkan mereka itu tahu bahwa di daerah itu sering istilahnya rutin kebakaran itu gitu kan. Cuman karena kebakarannya kecil jadi mereka dianggap biasa. Nah kemudian penyebab yang membuat parahnya itu karena kecepatan angin itu. Sedangkan material kayu kena angin, kena api ya udah habis. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya penyebab utamanya itu karena kebiasaan yang menjadikan kebakaran ini luar biasa. Yang ketiga, bagaimana pandangan Bapak terhadap dampak bencana ini terhadap masyarakat yang ada di sana? Yang dampaknya yang jelas pasti rugilah material dan lain sebagainya ya. Apalagi kan di sana itu kalau nggak salah terkena kalangan elit, para artis dan lain sebagainya itu yang material rumah dan lain sebagainya itu serba mewah gitu. Pasti itu kerugiannya banyak sekali dari segi psikis ataupun material mereka. Baik. Kemudian menurut Bapak, hal apa yang bisa dipelajari oleh dunia dari bencana tersebut? Hal apa? Ya mungkin harus ada penanggulangan ya atau respect dari berbagai negara sih, dan kepedulian yang lebih cepat. Jadi kepedulian terhadap hal kecil gitu ya, Pak? Tuh. Kemudian bagaimana Bapak membandingkan penanganan bencana di Los Angeles dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia sebenarnya sih sama aja ya. Kalau segi dari respect atau responsifnya, cuman mungkin kalau dari Indonesia itu mungkin kendalanya beberapa faktor yang paling terlihat itu masalah akses jalan gitu kan. Kalau dari mereka itu masih luas-luas, dan contohnya adalah pemadaman dengan helikopter itu di mereka lebih mudah karena lebih dekat aksesnya untuk pengambilan air seperti itu. Dan dari segi alatnya pun mungkin sedikit lebih canggih dari kita Indonesia gitu. Terus menurut Bapak, apa langkah yang bisa diambil Indonesia untuk belajar dari pengalaman ini? Yang bisa diambil ya itu dia, jadi jangan ada sampai hal kecil menjadi besar kan. Tadinya karena kebakaran kecil dibiarin karena udah terbiasa. Nah gitu, jadi istilahnya jangan karena terbiasa menjadi luar biasa. Kemudian bagaimana Bapak melihat peran media dalam memberitakan bencana di Los Angeles ini? Nah yang paling miris itu jadi kadang sih kita bagusnya media itu kita jadi lebih tahu cepat. Yang mirisnya itu kadang beritanya itu jadi diputarbalikan atau jadi sisipi dengan berita-berita yang tidak enak. Apalah itu tahu sendirilah. Nah, jadi banyaknya berita palsu gitu ya. Betul. Kemudian yang terakhir, di media sosial banyak yang menyebutkan bencana ini disebabkan karena azab yang menimpa ke Amerika. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Ini maaf ya, saya kan maksudnya sebagai penganut agama Islam. Kalau masalah azab itu tidak tahu, kita tidak ada yang tahu apa. Jangankan isi hati Tuhan gitu, isi hati kita sebagai manusia masing-masing itu tidak tahu. Itu terlepas itu azab atau tidak, kita tidak boleh sampai menjudge mereka itu bahwa diazab. Karena
menurut pandangan saya, sepengetahuan saya, bahwa jangankan orang kepada orang yang kita benci, ke musuh kita, ke yang berbeda agama pun kita nggak boleh sampai menjudge itu adalah ajab atau sampai istilahnya mensyukuri gitu ya, mensyukuri bencana yang terjadi kepada mereka, karena itu semuanya terjadi karena izinnya juga gitu. Baik, Bapak terima kasih atas waktu dan atas waktunya. Ya, sama-sama, semoga sukses dan semoga Los Angeles pun untuk segera menjadi normal kembali dan menjadi kota yang artistik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.